Jadi untuk yang teori perilaku konsumen yang Ananda sudah pelajari di video sebelumnya, yang Ananda sudah pelajari adalah tentang teori permintaan. Lawannya adalah teori penawaran. Sebenarnya teori penawaran adalah masuk ke teori perilaku produsen, ya. Tapi karena dia satu paket dengan teori permintaan, maka dibahas pada teori permintaan. Jadi dalam rekaman 3132 ini ada teori permintaan, teori penawaran, dan keseimbangan pasar. Ya, tapi video yang Ibu kasih ini, rekaman tadi yang Ibu kasih baru sampai ke teori penawaran, keseimbangannya belum. Jadi sekarang kita akan bahas keseimbangan pasarnya. Ya, jadi Ibu berikan dulu reviewnya. Teori permintaan itu menjelaskan tentang hubungan dari dua variabel, yaitu P, harga, dengan jumlah barang yang diminta. Ya, P dengan QD, quantity of demand, price dengan quantity of demand, harga dengan jumlah barang yang diminta, di mana hubungannya negatif. Kalau P naik, QD-nya turun. Kalau P-nya turun, QD-nya naik. Asumsinya apa? Ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Bahwa faktor selain daripada P yang mempengaruhi QD, ya, Anda sudah bahas bahwa ada PS, harga barang substitusinya, ada pendapatan atau income, ada taste, selera, kemudian ada O itu dan lain-lain. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu selain daripada P, jadi yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang substitusinya, kemudian income atau pendapatan, kemudian taste, selera. Ya, yang kelima itu adalah O. O itu others dan lain-lain. Ada jumlah penduduk, ada ekspektasi, distribusi pendapatan, macam-macam. Ya, jadi O itu dan lain-lain yang tidak kita masukkan di dalam fungsi permintaan. Ya, jadi dari 5 faktor yang pengaruhinya ini, mana yang hubungannya negatif dengan QD? Hanya P saja. P hubungannya negatif dengan QD. Kalau P naik, QD turun, P turun, QD naik, asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus berarti PSI, T atau T tadi, dan O itu diasumsikan tetap, dia tidak berubah-ubah. Kalau dia berubah, maka teori permintaan bisa tidak berlaku lagi. Ya. Jadi juga dipelajari di sana bahwa slope teori permintaan adalah negatif. Ya, jadi seperti yang tadi, kalau P naik, QD turun, P turun, QD naik, asumsi ceteris paribus. Nah, kemudian lagi ada yang disebut dengan pergerakan dan pergeseran kurva demand. Jadi kalau yang pergerakan tadi, kapan kurva demand itu bergerak? Dia bergerak pada saat harga barang itu sendiri yang berubah, berarti P. Ya, harga barang itu sendiri yang berubah, bisa naik, bisa turun. Kalau terjadi seperti itu, kalau seandainya terjadi penurunan harga, harga turun sesuai dengan hukum permintaan, QD-nya naik atau turun? Harga turun, QD bagaimana? Teori permintaan, Anda sudah belajar di pengantar. Kalau harga turun, harga murah, permintaan bagaimana? Naik, Bu. Naik ya. Kemudian kalau seandainya harga turun, maka permintaan naik, berarti QD-nya jadi bertambah, kan gitu ya. Itu akan membuat kurva demand bergerak. Ya, dari awalnya, di titik awalnya, kemudian dia bergerak pada satu kurva demand yang sama. Ya. Kemudian kapan dia bergeser? Tadi Ibu sampaikan kapan dia bergerak kurva demand? Jika yang berubah adalah harganya sendiri. Ya, harga barang itu sendiri. Ya, maka dia akan bergerak pada satu kurva demand yang sama dari satu titik ke titik yang lain. Ya, pergerakannya itu karena perubahan harga bisa naik bisa turun. Ya. Sementara faktor selain daripada P yaitu PS, T, I, O itu tetap. Nah, sebaliknya, kapan kurva demand bergeser? Kurva demand akan bergeser jika yang terjadi adalah salah satu dari selain faktor P. Salah satu dari selain faktor P, yaitu bisa jadi PS, bisa jadi I, bisa jadi T, bisa jadi O. Mengalami perubahan, naik atau turun, sementara harga barang itu sendiri tetap, ya, maka akan terjadi pergeseran kurva demand. Makanya tadi perlu Ananda tahu yang berhubungan positif dengan QD itu apa saja selain daripada P, PS, kemudian income, I, kemudian T, O. O-nya tergantung O-nya apa.
itu hubungannya positif, kecuali harga hubungannya negatif. Ya. Nah, itu untuk teori permintaan. Ya, Ananda sudah tahu teori permintaan menghubungkan P dengan QD, hubungannya negatif, ya dengan asumsi ceteris paribus. Faktor apa yang pengaruhinya? Ada 5. Harga barang itu sendiri hubungannya negatif, harga barang substitusinya, ya itu hubungannya positif. Kemudian income atau pendapatan, kemudian lagi taste atau selera, kemudian O. Nah, kemudian lagi masuk ke teori penawaran. Kalau teori penawaran itu dari sisi si produsen, Ananda. Jadi posisi kita sekarang sebagai seorang produsen. Nah, kalau kita seorang produsen, ketika harga tinggi, kita suka. Kenapa? Kita lebih cenderung menyukai harga yang lebih tinggi untuk penjualan produk kita. Karena ketika harganya tinggi, maka kita memperoleh laba yang lebih besar. Ya. Jadi bunyi hukum penawaran adalah jika harga naik, maka penawarannya juga naik. Ketika harganya turun, maka penawarannya juga turun. Penawaran itu jumlah yang ingin dia tawarkan, jumlah yang ingin dia jual. Nah, itu yang penawaran itu. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sama dengan yang paling tadi. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Hubungannya bagaimana dengan QS? Sekarang QS ya, quantity of supply. Jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah penawaran. Hubungan P dengan QS positif. Ya. Yang kedua yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi penawaran adalah PS, harga barang substitusinya. Ya, itu juga hubungannya positif. Ya. Kemudian yang negatif itu hubungannya adalah biaya produksi. Ini faktor yang ketiga. Jadi tadi harga barang itu sendiri hubungannya positif, P dengan QS positif, kemudian PS dengan QS hubungannya positif, kemudian yang ketiga C. C adalah cost of production, biaya produksi. Hubungannya negatif dengan QS. Ya, kalau biaya produksi naik, QS-nya turun. Kalau biaya produksinya turun, maka jumlah penawaran naik. Ya, jadi yang keempat yang mempengaruhi penawaran itu adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi, semakin tinggi QS. Semakin rendah teknologi, semakin rendah QS. Maka hubungan teknologi dengan QS adalah positif. Ya, sementara yang kelima adalah O, faktor lain yang tidak kita masukkan dalam persamaan. Gue ulangi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang substitusinya, PS. Kemudian cost of production, biaya produksi. Kemudian teknologi, kemudian O, dan lain-lain. Nah, sama dengan teori permintaan, pada teori penawaran, karena slope-nya positif ya, slope-nya positif teori penawaran, supply ini, maka kapan terjadi pergerakan kurva supply? Terjadi jika yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Pergerakannya pada satu kurva supply yang sama. Ya, ntar Ibu aktifkan share screen-nya. Ya, absen kita yang tadi. Terakhir yang Ibu jelaskan sampai pergerakan pergeseran ini untuk kurva supply. Ini kalau nggak salah di rekaman yang 32. Ya. Jadi pergerakan kurva supply itu, misalnya supply-nya awalnya di supply S ini, ya, atau SS ini, ya. Maka awalnya posisinya adalah pada titik A, di mana jumlah nilai harganya adalah sebesar P, ya. Kemudian jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan adalah sebesar Q. Nah, kemudian terjadilah penurunan harga. Jadi kurva supply ini bergerak dari titik A ke titik B. Ya, jadi pada satu kurva supply yang sama dari A ke B atau dari A ke titik ini. Atau dari A ke titik ini. Pokoknya dia dalam satu kurva supply yang sama. Jadi kenapa dia bergerak? Dia bergerak dari titik A ke B karena ada perubahan harga. Bagaimana perubahannya? Perubahannya harganya turun dari P menjadi P1. Jadi kalau misalnya harganya turun, kurva supply itu bergerak ke kiri bawah. Ya. Kalau dia harga mengalami peningkatan, maka kurva supply ini akan bergerak ke kanan atas. Ya, sini dia.
Ya. Jadi sesuai dengan teori penawaran, ketika harga turun, maka jumlah yang kita tawarkan juga turun dari Q menjadi Q1. Ingat ya, kalau ini slope-nya positif untuk kurva supply. Nah, jadi ulangi, kapan kurva supply bergerak? Jika yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Kapan dia bergerak ke bawah, ke kiri bawah, jika harga turun. Kapan dia bergerak ke kanan atas, jika harga naik. Ya. Nah, kemudian lagi, kapan kurva penawaran ini bergeser? Awalnya misalnya pada kurva SS ini. Supply-nya adalah SS. Nah, sekarang dia akan bergeser ke kiri. Ya. Kapan dia bergeser? Jika yang berubah adalah salah satu faktor selain daripada P. Apa saja itu? Bisa PS, bisa biaya produksi, ya, bisa teknologi, bisa O. Jika salah satunya berubah, sementara P-nya tetap, ya, maka itu akan menyebabkan kurva supply-nya bergeser. Ya. Nah, jadi Ananda, pergeserannya terjadi karena perubahan dari salah satu, bisa PS, bisa teknologi, bisa biaya produksi, bisa O. Ya. Jadi kapan dia bergeser ke kiri? Ya, dia akan bergeser ke kiri jika, ya, kalau ke kiri ini kan berarti Q-nya turun. Nah, jika PS, kemudian PS-nya PS teknologi, kemudian O tergantung O-nya apa. Kalau PS dan teknologinya itu mengalami penurunan dan biaya produksi mengalami kenaikan, ya, maka dia akan bergeser ke kiri. Kapan dia bergeser ke kanan? Jika, ya, PS-nya itu kemudian teknologi mengalami peningkatan, ya, sementara biaya produksinya mengalami penurunan. Ini akan bergeser ke kanan. Asumsinya P-nya bagaimana? Tetap sebesar ini juga, tidak ada perubahan. Jadi P-nya tetap titik A, titik A2 atau A1, P-nya tetap sebesar ini, tidak ada perubahan. Jadi yang merubah apa? Selain daripada P. Bisa PS, bisa C, biaya produksi, bisa teknologi, bisa O. Ya, sampai di sini kemarin. Ya. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan, Nanda? Kalau enggak, Ibu lanjutkan. Kalau ada, kita bahas. Enggak, Bu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan pasar. Apa yang masuk dengan keseimbangan atau equilibrium yang kita simbolkan dengan E besar? Ya, kondisi di mana si penjual maupun pembeli sepakat pada harga tertentu dia mau menjual barangnya untuk produsen. Pada harga tertentu tersebut yang sudah disepakati tersebut, si konsumen mau membayarkan sejumlah uang yang disepakati tersebut. Nah, pada contoh ini, mana yang keseimbangan? Pada saat jumlah yang dimintanya sama, KID, ini KID ya, ini price P, ini jumlah yang diminta KID, ini jumlah yang ditawarkan QS. Ya, jadi kapan keseimbangan terjadi? Pada saat KID sama besarnya dengan QS. Ya, jadi pada harga berapakah itu? Pada harga 3.000. Jadi harga keseimbangan PE adalah 3.000, QE kuantiti keseimbangan 600. Kapan QE terjadi? Pada saat QD sama dengan QE, QS sama dengan pada saat QD sama dengan QS. Pada kurva keseimbangan terjadi pada saat kurva demand berpotongan dengan kurva supply dalam satu sumbu. Itulah yang kita simbolkan dengan E. Nah, coba perhatikan yang dua kondisi ini. Dua kondisi ini disebut sebagai kondisi excess supply atau excess supply, kelebihan penawaran, di mana nilai penawaran QD, QS lebih tinggi daripada QD. Ya, penawaran lebih tinggi daripada permintaan. Lebih tinggi daripada ini. Nah, sementara pada kondisi dua terakhir ini terjadi kelebihan permintaan di mana QD lebih besar daripada QS. QD lebih besar daripada QS. Maka yang seimbang itu adalah pada saat QD nilainya sama dengan QS, sama-sama 600, pada
PE atau price of equilibrium-nya, harga keseimbangan sebesar 3. Ya. Bagaimana cara menggambarkan kurvanya? Nah, cara menggambarkan kurvanya adalah untuk membuat kurva permintaan, berarti kita butuh QD ini, koma P. Berarti 200,5.000. Pada posisi vertikal itu P, pada posisi horizontal itu Q. Bisa QD, bisa QS. Ya. Maka cara membuat kurva permintaan adalah 200,5.000. Ya. Ini ya, 200,5.000 ini dia. Ya. Kemudian 400,4.000. Ini dia 400,4.000 di titik ini. Ya. Kemudian selanjutnya 600,3.000, 900,2.000, 1.300,1.000. Terbentuklah kurva demand. Bagaimana cara membuat kurva supply? QS, ya, jumlah yang ditawarkan, koma harga. QS, koma P. 900,5.000. Ya. Ini dia yang 900,5.000. Nih. Ya. Kemudian yang kedua adalah 800,4.000. Ini dia B. Ya. Nah, jadi sampai nanti 600,3.000, 300,2.000, 100,1.000. Maka terbentuklah nanti kurva supply. Ini supply, ini demand. Mana yang excess supply tadi atau kelebihan penawaran tadi dari titik ini yang titik E tadi. Perpotongan antara demand dengan supply ada pada titik E. Ini E, equilibrium. Inilah harga keseimbangan sebesar 3.000, kuantiti keseimbangan sebesar 600. Jadi dari titik keseimbangan E ini ke atasnya itu terjadi kelebihan penawaran. Ke bawahnya terjadi kelebihan permintaan. Paham ya, Nanda? Jadi kapan keseimbangan atau equilibrium terjadi? Jika, kalau pada tabel tadi, jika nilai QD sama dengan QS. Pada harga tertentu. Harga tertentu itulah yang PE, harga keseimbangan. Maka QD sama dengan QS-nya itu adalah QE, kuantiti keseimbangan. Ya. Jadi inilah E-nya. Jadi pada kurva keseimbangan terjadi pada saat demand berpotongan dengan supply. Ya. Nah, keseimbangan secara matematika kita juga bisa menggunakan persamaan matematika untuk permintaan. Kita tulis dengan QD sama dengan C dikurang DP. Ya. Jadi contoh QD sama dengan 100 dikurang 2P. Maka C adalah 100, D adalah 2. Ya. Apa itu C? Angka tetap positif. Ini dia contohnya. Kemudian D adalah kecondongan kurva permintaan. M angka tetap, N kecondongan kurva penawaran atau kemiringannya. Ya. Kemudian QD jumlah kuantitas yang diminta, QD itu dari sisi permintaan, ini QS penawaran. Ya. Jadi kalau contohnya nanti QD 100 dikurang 2P. Ya, berarti C-nya adalah 100, D-nya adalah 2. Kalau untuk QS contohnya min 150 ditambah 3P. Berarti M-nya adalah 150, sementara N-nya adalah 3. Nah, kalau disuruh nanti carilah keseimbangannya, maka keseimbangannya adalah E adalah pada saat QD sama dengan QS. Berarti 100 dikurang 2P sama dengan min 150 tambah 3P. Maka P nanti bisa dicari. Dapat P, masukkan ke QD atau ke QS. Dapatlah nanti nilai QE-nya. Ya, setelah ini berikan file nanti yang berhubungan dengan cara mencari keseimbangan ini, sekalian soal untuk Ananda bahas untuk tugas. Ya, nanti ada file. Ya. Nah, model matematika dalam mikroekonomi itu variabel ekonomi diukur secara kuantitatif dengan angka. Ya, bentuk persamaan matematika lebih efisien menggambarkan hubungan variabel ekonomi seperti tadi. D sama dengan C dikurang 2P. Ya. Kemudian bahasa matematika itu merupakan pernyataan yang sederhana. Jadi Ananda yang sesinya ekonomi pembangunan itu harusnya lebih lebih familiar dengan ini. Ya. Nah, kapan keseimbangan itu berubah? Ya, keseimbangan itu berubah jika permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan.
Ya, jadi permintaannya meningkat, berarti Q-nya bergeser ke kanan. Ya, kemudian kapan dia bergeser? Jika permintaannya berkurang, maka bergesernya ke kiri. Nah, kapan keseimbangan berubah lagi? Jika penawarannya bertambah pada saat kurva penawaran bergesernya ke kanan. Ya, kapan keseimbangan itu berubah? Jika penawarannya berkurang atau kurva penawarannya bergeser ke kiri. Ya, nah ini contoh dari gambar yang menunjukkan akibat pergeseran permintaan atau penawaran terhadap keseimbangan. Awalnya, coba perhatikan Nanda, efek pertambahan permintaan ini permintaan yang bertambah, sehingga yang bergeser adalah kurva demand. Ya, kenapa dia bergeser dari DD awalnya keseimbangan pada titik E, ya, di mana kurva ini adalah perpotongan antara kurva demand DD dengan S. D dengan S, keseimbangannya di sini. Berapa harga keseimbangan? Sebesar PE. Berapa kuantiti keseimbangan? Sebesar QE. Nah, kemudian terjadi perubahan atau perubahan salah satu faktor selain daripada P. Apa saja itu? Bisa jadi PS, bisa jadi PS, bisa jadi income, bisa jadi selera, bisa jadi O. Maka dia akan bergeser ke atas. Ya, dia akan bergeser ke atas. Jadi pergeserannya dari DD ini ke D aksen karena perubahan salah satu faktor selain daripada P. Bisa PS, bisa income, bisa taste, selera, bisa O. Maka dia bergeser ke kanan atas. Ya, jadi biasanya dia akan bergeser ke kanan atas jika ya PS-nya itu PS, kemudian income, seleranya itu mengalami peningkatan. Maka dia bergeser ke kanan atas. Kalau PS, selera, kemudian income menurun, maka kurva demand-nya bergeser dari sini, awalnya bergesernya ke sini. Maka Q-nya menurun. Kalau ini Q-nya kan naik. Dari QM jadi QE aksen. Itu kalau kurva demand-nya yang mengalami permintaannya mengalami pertambahan. Ya. Bagaimana kalau penawarannya mengalami pertambahan? Ya, maka kurva supply yang awalnya di sini ya bergeser dia ke S aksen. Akibat apa? Karena perubahan salah satu faktor selain daripada P pada teori penawaran. Bisa PS, bisa C, bisa teknologi, bisa O. Ya, yang menyebabkan Q-nya naik. Ya, maka dia Q-nya naik dari QM jadi QE aksen. Jadi Ibu ulangi, kapan kurva supply bergeser ke kanan bawah ya dari SS ke SS aksen ini? Ketika PS-nya, kemudian PS teknologi mengalami peningkatan atau karena C-nya turun. Ya, kapan dia bergeser ke sini, ke kiri atas dari sini awalnya bergeser dia ke sini ke kiri atas itu karena terjadi PS dan teknologinya turun atau biaya produksinya naik. Tadi akan bergesernya ke kiri atas. Nah, soal ini yang Ibu kasih di soal tugas berikutnya. Mudah-mudahan Ananda paham. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, Nanda? Enggak, Bu.